Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi'ni'matillah. Pada malam hari ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini hingga hari ini, yaitu hari Sabtu malam minggu, di rumahnya Sahibul Bait atau Sahibul Musibah Bapak Lusito, yang saya hormati Bapak Lusito sekeluarga, dan juga Bapak Jasmani selaku kakak iparnya. Dan yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, yang mohon maaf nih tidak saya sebutkan namanya satu persatu, yang hari ini atau malam hari ini hadir insyaallah semuanya dalam rahmat, barakah, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam, Nabi panutan, Nabi terakhir, ya Nabi akhirus zaman, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini adalah malam haul Ibu Rantini, almarhumah Ibu Rantini yang ke-1000 hari. Tentu punya maksud dan tujuan mengundang kita, ingin didoakan biar almarhumah dikuburnya diluaskan, amin. Kalau punya dosa, karena manusia mah tempatnya salah dan dosa ya, diampuni dosa-dosanya, amin. Kemudian mendapatkan nikmat kubur, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Kalau sekarang suka pakai nomor hadis itu ya, kalau dulu nggak ada. Kalau orang yang suka dikit-dikit bid'ah itu. Iya. Itu hadisnya 1631. Tolong dihafalin ya. Tapi bukan untuk dipasang profil, bukan. Itu nomor hadis ya. Kalau Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Jadi kita nih anak Adam, kita manusia nih. Saya cerita orang Islam aja ya. Jadi kalau orang Islam wafat, meninggal dunia, putus amalnya. Ini kata Nabi, kecuali 3 hal yang tidak putus. Ya, apa tuh 3 hal kata Nabi? Yang pertama, shadaqatin jariyah. Ya, almarhum waktu hidup senang sedekah. Sedekah karpet di masjid umpama ini 3 lembar. Selama karpet itu masih dipakai buat sujud, buat beribadah kepada Allah, ada ganjaran pahalanya itu ngalir. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya duit, ya, kalau kepingin nih nanti kalau saat wafat pengen ngalir ganjaran pahalanya, kumpulin duitnya, taruh di karpet, cari masjid yang karpetnya masih bulukan. Iya, kalau yang udah bagus mah nggak usah.
yang udah bulukan, yang zamannya sujud batuk-batuk kena karpet yang buluk itu loh. Ya, beliin. Iya. Cari. Jangan sampai masjid bagus, karpetnya jelek. Atau rumahnya lebih bagus kita nih, masjidnya jelek. Ya, kadang suka ada tuh rumah kita mewah banget, musolahnya mau ambruk, dibiarin baik, zalim itu. Ya, hartanya titipan Allah, kucurin dong buat musolahnya yang mau ambruk itu. Iya, rumah kita bagus mentereng, lebih mewah, lebih mahal, musolah mau ambruk diplototin doang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Iya, namanya musola meninggal itu kalau begitu. Sodakotin jariyah. Maksudnya apa? Harta itu titipan, jabatan titipan, hidup titipan, bisa nafas juga titipan. Ya, kalau udah balik mah, kalau udah meninggal mah, punya istri Pak Hendul cantik juga ditinggal. Ya, tuh Ustadz Kiai Haji Arifin Ilham, istrinya cantik-cantik, ya muda-muda 3. Beliau wafat ditinggal semua, tidak ada satu pun yang mau ikut nemenin beliau. Mau katanya. Ya, padahal masih hidup semati katanya. Itulah ya dunia. Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini tempatnya ujian. Orang yang uji dengan duit miliaran, makin sombong. Datangnya ke kafe melulu, main cewek melulu. Nggak nyadar itu duit miliaran itu titipan. Masjid depan mata nggak kelihatan, kafe yang jauh kelihatan. Na'udzubillah ini jangan sampai. Jadi yang pertama sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, punya ilmu yang bermanfaat. Syukur-syukur ilmunya kayak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, ya, bukan Ustadz Abdul Muin, bukan. Ustadz Abdul Somad LCMA. Nyarinya aja ilmunya ke Timur Tengah, Al-Azhar, Maroko. Pantas ilmunya apa? Ya, luas. Kairo, bukan Kairo. Ya. Ilmunya bermanfaat. Di sini juga ustadz banyak, walaupun ustadz kampung jangan diremehkan, Bu. Anak-anak ibu-ibu itu nggak akan bisa ngaji kalau nggak ada ustadz kampung. Ya, disebutnya ustadz recehan katanya. Tapi jasanya besar. Ngajarin anak kita min fathah ma ta fathah ta min domahmu matamu. Ya. Yang ngajarin ustadz kampung. Kalau toh dia nanti besar jadi ulama besar seperti Ustadz Somad, ngalir itu ganjaran pahalanya ke ustadz yang kampung itu. Ya, makanya luar biasa. Ya, kalau lebaran harus ingat sama ustadz kampung tuh. Ya, parcel-parcelnya kirim dong, kasih biar dia bahagia. Orang yang membahagiakan orang akan dibahagiakan juga oleh Allah Subhanahu. Orang yang pelit, kucrit, butut gasiran, patat konen mah gak akan bisa. Udah, jangankan buat orang lain, buat dirinya sendiri aja makan gesek ikan asin. Takut miskin katanya kalau makan pakai daging tiap hari. Ya, na'udzubillahi min, itu orang pelit. Ya, bahkan orang pelit saya pernah dengar dari guru saya, Kiai, makanannya jadi makan tuh mencret karena gak ikhlas dia. Jadi ikhlas itu penting karena jadi doa. Ya. Kemudian yang terakhir, awaladin sholihin yad'ulah,
ya, punya anak, ya mau laki mau perempuan sama di hadapan Allah. Anak yang benar-benar soleh, yang suka mendoakan kedua orang tuanya. Alhamdulillah nih putra putrinya Pak Lusito, ya, Mbak Lina dan adik-adiknya suka ziarah, kata tadi pamannya bilang. Ya bagus, kalau bisa ya setiap Jumat seminggu sekali ditengokin ziarah, atau minimal kalau nggak bisa karena musim hujan dari rumah dibacainnya Al-Fatihah ya sekali, terus Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas. Kalau lebih mantap lagi Al-Fatihahnya bacain 100. Khusus nih buat emak saya nih sayang banget ya mama emak saya nih, bacain tuh, duduk di rumah di kamar mantan, dikhususkan untuk emak saya. Bohong kalau nggak dikabul, karena Al-Fatihah adalah ummul kitab, ya, biangnya, induknya kitab, kumpulan ya dari 30 juz itu ada di Al-Fatihah. Bacain, tapi kan jarang ya anak yang mau begitu tuh jarang. Jangankan 100. Ya setiap selesai sholat sekali aja kadang malas, kadang berat, kadang lupa. Betul apa betul? Tuh yang jawab ngaku tuh. Ya. Jadi anak soleh itu penting. Ya kalau pengen punya atau pengen jadi anak soleh ya harus dididik. Sekolahin, pesantrenin, ya, serahin ke ustadz kampung di sini, nih titip biar pintar ngaji anak saya nggak bisa ngajarin, saya bodoh nggak bisa ngaji, titip. Selesai SD tanya anak kita mau mondok nggak? Kalau mau mondokin anak jangan suka nodong. Dari sebelum nyuruh anaknya suruh mondok sudah ditabungin doa. Orang tuanya nabung doa dari sejak anak itu masih di kandungan perut ibunya udah nabung doa. Ya Allah, biar anak saya ini nanti kalau lahir jadi anak yang soleh-soleh. Kalau mau mondok bukan saya yang mau mondokin, yang kepengen mondok, tapi anak sendiri yang minta mondok. Begitu tuh. Karena orang tuanya sudah banyak tabungan doanya. Jangan mendadak main todong, nak, kamu harus mondok ya. Begitu. Untung-untung bapaknya ngasih makan bilang begitu. Apa jawab anak? Enggak mau. Jadi lika-liku anak itu beda-beda. Ada emak bapaknya pengen mondokin, duitnya banyak, anaknya enggak mau. Kebalikannya, anaknya nih mau mondok, emak bapaknya enggak gablek duit. Bisa mondok enggak kalau punya duit? Gak bisa, man pakai daun pisang bayarnya. Kecuali ada yang pesantren yang gratis. Ya, begitu tuh. Lika-likunya banyak. Makanya atasi dengan doa. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku pada Allah, aku kabulkan doamu. Begitu. Jadi tausiah pada malam hari ini, kata Nabi, kafa bil mauti wahid. Cukuplah kematian itu, ya, yang mati, yang wafat, yang meninggal mau siapa baik, tetangga kita, saudara kita, kakak, adik, nenek, ya, atau handai Tuhan, teman akrab, ya, emak kita, ibu kita. Jadi kafa bil mauti wahid, jadikanlah kematian itu sebagai nasihat buat diri kita semua ini yang masih sekarang pada hidup di dunia ini, bahwa kita semua juga pasti akan seperti beliau, akan menyusul seperti beliau. Hanya tinggal nunggu antrian jadwal dari Allah, rahasianya Allah. Ya, nggak ada orang pengen hidup di dunia ini, saya pengen hidup 1000 tahun seperti Nabi Adam, pengen hidup 1000 tahun seperti Nabi Adam. Makan di situ, minum di situ, BAB di situ. Iya. Orang kalau udah tua itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, belum sampai 1000 juga ada penyakitnya luar biasa. Ya, minta umur yang terbaik yang diberikan oleh Allah agar barokah dalam hidupnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi begitu, ya.
Kematian adalah nasihat buat kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti kita semua akan mengalami mati. Mau nggak mau itu pasti terjadi pada diri kita semua. Karena itu ayat Allah, firman Allah, janji Allah. Sekuat apapun dia, sekaya apapun dia, dia dokter sekalipun, mati juga. Bahkan kemarin corona, wah luar biasa. Udah pakai masker rapet-rapet, dia nanganin yang kena COVID, malah dia duluan yang mati. Apalagi kalau dokternya jahat, dia punya niat jelek, mempergunakan kesempatan corona tersebut dengan mengeruk penghasilan uang dari corona tersebut. Wah, itu adabnya luar biasa. Ya, saya kira tidak panjang kalam, tidak panjang lebar. Nih nasihat pada malam hari ini, khususnya nasihatin buat diri saya, ya, dan umumnya untuk kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Jadi hidup adalah ujian, hidup adalah kesempatan emas untuk berbuat baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih dikayakan oleh Allah, banyak duitnya, ini yang kaya. Mumpung kita masih segar bugar, masih muda, masih kuat, masih brigas katanya. Kalau dibuat berjamaah masih cepat jalannya. Beda kalau udah tua, encok sana, ya, asam urat sini, kebas dan lain sebagainya. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih hidup, ya, kesempatan hidup ini mahal, ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, di dunia ini kesempatan untuk bercocok tanam, maksudnya berbuat baik. Nanti metiknya, panennya di akhirat nanti. Karena bekal yang terbaik, kata Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling baik tidak ada lain kecuali takwa. Takwa itu adalah amal soleh, diperbanyak, bukan amal salah. Makin tua harus makin banyak taubatnya, makin senang berjamaahnya, makin senang baca Qurannya, makin senang sedekahnya. Yang masih muda berbakti kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kedua orang tuanya. Ya, saya kira itu saja. Jadi kalau bicara kematian, rahasia kematian tidak mengenal tua, tidak mengenal muda. Seperti pohon kelapa, yang muda jatuh duluan, yang tua belakangan. Ada, ya. Jadi rahasianya Allah, jangan berpikir nanti aja saya taubatnya masih mudaan dikit, ntar nunggu tua, ntar nunggu pensiun. Nggak boleh begitu. Rahasianya Allah, ya. Saya kira itu saja tausiah tentang nasihat kematian pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah. Apabila terdapat kesalahan, kekeliruan, kekhilafan, itu karena keterbatasan ilmu saya.